Selamat siang pemirsa, bersama saya Dina Gusiana. Berikut cuplikan-cuplikan berita utama dalam Infokum News. Pemirsa, Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah mengundurkan diri dari KPK. Febri menilai kondisi politik dan hukum di KPK sudah berubah. Kepala Biro Humas yang juga mantan juru bicara KPK, Febri Diansyah, mundur dari lembaga anti rasuah. Pengunduran ini sudah disampaikan kepada pimpinan KPK secara tertulis 18 September lalu. Febri mundur karena menilai kondisi politik dan hukum di KPK sudah berubah. Ia juga mengatakan tidak akan berhenti memperjuangkan anti korupsi di Indonesia meski sudah tidak bergabung dengan KPK. Febri bergabung dengan KPK setelah menjadi aktivis Indonesia Corruption Watch dan ditunjuk menjadi juru bicara KPK 2016 lalu. Segala kecintaan saya terhadap KPK, saya pamit duluan dari KPK. Kondisi KPK memang sudah berubah, baik dari aspek regulasinya. Kita tahu bulan September 2020 ini kurang lebih 1 tahun setelah revisi Undang-Undang KPK disahkan di DPR. Saya ingat betul 17 September 2019 revisi Undang-Undang KPK disahkan, tapi kami tidak langsung meninggalkan KPK pada saat itu. Kami bertahan di dalam dan berupaya untuk bisa berbuat sesuatu agar bisa tetap berkontribusi untuk pemberantasan korupsi. Bahlu Kabupaten Sulaiman bersama polisi membubarkan pasangan calon saat pengundian nomor urut calon bupati dan wakil bupati karena tidak mematuhi protokol kesehatan. Salah satu paslon pemilihan bupati dan wakil bupati Sleman dibubarkan petugas. Mereka dianggap melanggar protokol kesehatan dengan berkerumun dan berjoget sambil mengusung nomor urut calon. Padahal sesuai peraturan KPU, pasangan calon dilarang membawa massa saat pengundian nomor urut sebagai bagian dari protokol kesehatan. Bawaslu Sleman sendiri sebenarnya sudah meminta KPU menunda pengundian nomor urut hingga massa meninggalkan lokasi acara. Saat ini Bawaslu masih mengkaji dugaan pelanggaran ini. Dalam PKPU nomor 13 tahun 2020 yang baru saja diundangkan, itu pasangan calon dan tim kampanye dilarang untuk membawa massa pendukung, arak-arakan dan sebagainya pada saat proses pengundian nomor urut ini. Jadi hanya pasangan calon dan perwakilannya saja yang boleh masuk di gedung KPU. Di luar gedung KPU itu tidak diperbolehkan ada massa yang berkumpul atau berkerumun. Nah, intinya seperti itu. Dari pengundian ini, pasangan Danang Wicaksana Sulistia Agus Holik mendapat nomor urut 1, Sri Muslimatun Amin Purnomo nomor urut 2, dan nomor urut 3 pasangan Kustini dan Danang Maharsa. KPU berharap ketiga paslon punya komitmen yang sama untuk menjaga iklim politik kondusif serta menerapkan protokol kesehatan pencegahan virus corona. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Polisi menangkap seorang wanita mucikari yang menjual anak di bawah umur dalam bisnis prostitusi online. Korban dijual seharga Rp500.000 hingga Rp1.000.000 kepada lelaki hidung belang. SW diamankan di sebuah kamar kos di Kuncup, Kelurahan Pringsewu Barat, Kabupaten Pringsewu. Polisi mengamankan barang bukti berupa uang sebesar Rp500.000, 1 unit ponsel yang diduga untuk melakukan transaksi prostitusi online tersebut. Penangkapan SW bermula adanya informasi masyarakat tentang maraknya bisnis seks komersial terselubung di wilayah Pringsewu. Atas informasi masyarakat yang resah, polisi melakukan penyelidikan hingga akhirnya pelaku berhasil ditangkap. Ada korban yang alias Bunga, yaitu umur 17 tahun. Dari sini kita menyikapi bahwa ada tindakan prostitusi yang dilakukan oleh saudara SW. Korban berapa jumlahnya, Bang? Untuk sementara ini, yang menurut pengakuan daripada si mucikari SW ini 5 orang.
Usianya Bang? Usia ada yang 16 sampai 17 tahun sampai dengan 23 tahun. Dijual berapa Bang? Ini ada yang 500.000 bahkan sampai 1 juta. Ya, awalnya COD-an sih Pak. Kita lewat komunikasinya lewat HP, lewat WA, ketemu, itu. Ketemu sama-sama saling nemuin, baru kena. Berapa biasanya tuh Mbak? 500. Dapatnya berapa? 100. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal terkait prostitusi. Dari Pringsewu, Lampung, Indra Siregar, iNews melaporkan. Pemirsa, calon pasangan Gibran Rakabuming Raka, Teguh Prakoso mendapatkan nomor urut 1 dalam Pilkada Surakarta 2020. Sementara calon pasangan Bobi Nasution dan Aulia Rahman mendapatkan nomor urut 2 dalam pengundian dan penetapan nomor urut yang digelar di KPU Kota Medan. Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta menggelar pengundian nomor urut pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Surakarta. Berdasarkan undian, pasangan calon Gibran Rakabuming Raka Teguh Prakosa mendapat nomor urut 1. Sementara lawannya pasangan calon Bagio Wahyono FX Suparjo harus puas mendapat nomor urut 2. Alhamdulillah hari ini pengundian nomor urut berjalan lancar. Saya dan Pak Teguh mendapatkan nomor 1. Ya, tapi nomor 1 sama nomor 2 itu sama baik. Ada arti sendiri nggak Mas? Nomor 1 itu? Nomor 1 sama nomor 2 sama baiknya. Yang jelas saya dan Pak Teguh berkomitmen untuk selalu mentaati protokol kesehatan. Jadi yang paling penting yang nomor 1 itu adalah kesehatan warga. Itu adalah nomor kejayaan, victory ya. Jadi nomor 2. Victory ya. Nomor kejayaan. Harapannya nanti seperti apa Pak? Kemenangan. Sebelumnya Gibran mengaku tidak berharap nomor tertentu saat berlaga di kontestasi Pilkada Kota Surakarta. Sementara pasangan calon Bajo sangat berharap mendapat nomor urut 1. Pilkada Kota Surakarta akan diramaikan oleh 2 pasangan calon wali kota dan wakil wali kota, yakni Gibran Rakabuming Raka yang merupakan putra sulung Presiden Joko Widodo yang berpasangan dengan Teguh Prakosa yang merupakan anggota DPRD Surakarta dari PDI Perjuangan. Sementara lawannya Bagio Wahyono merupakan penjahit baju yang biasa menyuplai barang dagangan ke sejumlah tempat, dan pasangannya FX Suparjo yang merupakan pegawai swasta yang juga menjabat sebagai ketua RW di Pajang. Pasangan Bajo ini maju lewat jalur independen. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Dua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Medan, Bobi Nasution Aulia Rahman dan Ahyar Nasution Salman Al-Farisi, hadir bersama tim pemenangan masing-masing dalam pengundian dan penetapan nomor urut yang digelar di KPU Kota Medan Kamis sore. Pasangan Bobi Nasution Aulia Rahman mendapat nomor urut 2, sedangkan pasangan Ahyar Nasution Salman Al-Farisi mendapat nomor urut 1. Nomor urut ini nantinya digunakan kedua pasangan calon untuk kampanye serta pencoblosan pada Pilkada Medan 9 Desember mendatang. Setelah pengundian dan penetapan nomor urut, kedua pasangan calon akan mengikuti tahapan kampanye yang dimulai 26 September hingga 5 Desember mendatang. Kedua pasangan calon juga menandatangani fakta integritas untuk pencegahan COVID-19 selama masa kampanye serta mewujudkan pemilu damai di Kota Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Duh, capek. Kasian gak ada kursi. Bebelat dengan formula yang disempurnakan mengandung minyak ikan dan omega 6 lebih tinggi. Bantu ia tumbuh dengan tanggap yang lengkap. Cepat tanggap. Yuk, kita pilih kursi. Bantuin yuk, Pak. Ayo. Terus. Tanggap bersosialisasi dan punya rasa peduli. Dukung ia tumbuh hebat. Bebelat, grow them great. Duh, capek. Kasian gak ada kursi.
Bebelak dengan formula yang disempurnakan mengandung minyak ikan dan omega 6 lebih tinggi. Bantu ia tumbuh dengan tanggap yang lengkap. Cepat tanggap. Yuk, kita keliling kursi, bantuin lupa. Ayo. Terus. Tanggap bersosialisasi dan punya rasa peduli. Dukung ia tumbuh hebat. Bebelak, grow them great. Duh, capek. Kasian gak ada kursi. Bebelak dengan formula yang disempurnakan mengandung minyak ikan dan omega 6 lebih tinggi. Bantu ia tumbuh dengan tanggap yang lengkap. Cepat tanggap. Yuk, kita keliling kursi, bantuin lupa. Ayo. Terus. Tanggap bersosialisasi dan punya rasa peduli. Dukung ia tumbuh hebat. Bebelak, grow them great. Duh, capek. Kasian gak ada kursi. Bebelak dengan formula yang disempurnakan mengandung minyak ikan dan omega 6 lebih tinggi. Bantu ia tumbuh dengan tanggap yang lengkap. Cepat tanggap. Yuk, kita keliling kursi, bantuin lupa. Ayo. Terus. Tanggap bersosialisasi dan punya rasa peduli. Dukung ia tumbuh hebat. Bebelak, grow them great. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy, those skies are gray. And you won't know, dear, how much I love you. And I'll make sure you grow happy always. Kerana membesar ceria bermula dari saat ini. Lactogrow, grow happy. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy, those skies are gray. And you won't know, dear, how much I love you. And I'll make sure you grow happy always. Kerana membesar ceria bermula dari saat ini. Lactogrow, grow happy. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy, those skies are gray. And you won't know, dear, how much I love you. And I'll make sure you grow happy always. Kerana membesar ceria bermula dari saat ini. Lactogrow, grow happy. Mi sukses, sukses. Oh, mi sukses, yang goreng atau kuah. Mi sukses isi 2, harga aman di dompet. Bumbunya lebih wah, porsi melimpah. Pilihannya banyak, semua rasanya enak. Mi sukses isi 2, puasnya mantap jiwa. Oh, rasanya sukses, laparnya jadi beres. Dari Wings Food. Mah, beliin HP Xiaomi dong. Di Shopee aja. 10-10 Brands Festival. Kalau sepatu Adidas? 10-10 Brands Festival. Kalau sendal Batak? 10-10 Brands Festival. Kalau kalsium CDS? 10-10 Brands Festival. Kalau eyeshadow Madam G, 10-10 Brands Festival. kalau lip coat Dirmi Beauty, 10-10 Brands Festival. Kalau jaket Erigo? 10-10 Brands Festival. Shopee 10-10 Brands Festival. Garansi 100% ori. Beli semua di Shopee. Terbongkarnya klinik aborsi di Cempaka Putih, Jakarta Pusat membuka mata publik bahwa praktek aborsi masih marak, namun hukuman bagi pelaku aborsi masih dianggap kurang ketimbang pelaku pembunuhan biasa. Rumah di Jalan Paseban Raya, Jakarta Pusat ini sudah 21 bulan menjadi klinik aborsi ilegal. Saat digerebek pada 14 Februari lalu, Subdit 3 Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menemukan berbagai alat untuk menggugurkan kandungan dan obat-obatan pendukung. Polisi menangkap Dr. A alias MM, bidan RM, dan seorang perantara aborsi SI. Dr. A merupakan residivis kasus serupa tahun 2016. Bidan RM juga pernah terlibat kasus aborsi di tahun 2006.
Selama 21 bulan beroperasi, klinik tersebut telah menangani 1.630 pasien dan mengaborsi 903 janin. Diperkirakan praktik ilegal ini memberi keuntungan pada pelaku lebih dari 5,5 miliar rupiah. Para pelaku dijerat dengan pasal berlapis dengan hukuman yang lebih berat karena telah melakukan kejahatan yang sama. Agustus lalu, polisi kembali membongkar praktik aborsi ilegal berkedok klinik spesialis kandungan di Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat. Terbongkarnya kasus ini pengembangan dari pembunuhan WNA bos pabrik roti di Bekasi. 17 orang ditangkap yang terdiri dari 3 dokter, 1 bidan, 2 perawat, serta sejumlah orang yang turut membantu praktik ilegal ini. Klinik ini diketahui sudah beroperasi 5 tahun terakhir. Dari penggeledahan didapatkan data sejak Januari 2019 hingga 10 April 2020, tercatat ada 2.638 pasien aborsi. Modus tersangka ini adalah pasien mendaftar melalui call center dan datang ke klinik. Setelah pemeriksaan awal dan kandungan, aborsi dilakukan dengan tarif mulai 1.500.000 hingga 9 juta rupiah, tergantung usia kandungan. Para tersangka dijerat dengan pasal tentang kesehatan dan perlindungan anak dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Terbongkarnya klinik aborsi di lebih dari 1 tempat membuka mata publik bahwa praktik aborsi masih marak. Namun hukuman bagi para pelaku aborsi dinilai lebih ringan ketimbang pembunuh anak yang telah dilahirkan. Psikolog forensik Reza Indragiri menilai hukuman bagi pelaku aborsi harusnya sama beratnya dengan pembunuh anak yang telah dilahirkan. Anak-anak yang dilahirkan kemudian dihabisi, hukumannya jauh lebih berat, sementara anak-anak yang belum dilahirkan ketika mereka dibunuh, ancaman hukumannya jauh lebih ringan. Kalau masyarakat sepakat bahwa tindak aborsi adalah sama kejinya, adalah sama biadabnya dengan pembunuhan terhadap anak-anak yang sudah dilahirkan, maka lembaga pembuat undang-undang sudah sepatutnya melakukan revisi besar-besaran terhadap pasal-pasal terkait aborsi. Maksimal, yang paling ideal adalah menyetarakan ancaman sanksi pidana pelaku aborsi dengan pelaku pembunuhan terhadap anak yang sudah dilahirkan. Atau ekspektasi yang minimal, paling tidak terhadap pelaku aborsi ilegal dikenakan sanksi pidana yang jauh lebih berat lagi daripada yang berlaku saat ini. Reza Indragiri juga meminta pihak kepolisian maupun lembaga perlindungan anak untuk memasukkan kasus aborsi ilegal masuk dalam pasal pembunuhan berencana. Dengan kata lain, para pelaku aborsi ilegal bisa dihukum penjara seumur hidup. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews. Puluhan korban investasi bodong Alimama melaporkan ke Polda Metro Jaya Timur. Investasi dengan aplikasi belanja fiktif tersebut tiba-tiba error dan menghilang. 10 miliar uang nasabah pun hilang begitu saja. Puluhan korban investasi bodong mendatangi di Reskrimsus Polda Jawa Timur. Mereka melaporkan aplikasi Alimama yang telah menggelapkan uang senilai total 10 miliar. Aplikasi belanja fiktif yang beranggotakan 300 orang ini sejak Sabtu lalu sudah tak bisa lagi diakses. Alimama menawarkan keuntungan 5% dari investasi awal per hari. Untuk nominal 1 miliar, angkanya lebih fantastis, 9 hingga 10%. Awalnya semua berjalan normal. Namun lama-kelamaan nomor ID anggota hilang. Bahkan nominal saldo pun menjadi kosong sehingga tak bisa diuangkan. Setoran awal saya itu 47 juta. Nah, saya tergiurnya itu dengan komisi yang sesuai dengan modal 47 juta itu 0,6%. Nah, seharinya. Nah, setiap harinya saya melakukan klik 60 kali itu dengan mendapatkan komisi paling kurang lebih 2 juta selama 2 hari. Nah, di situ saya tergiur mengapa saya gabung dengan JD Union dan Alimama. Nah, untuk penarikan sebelumnya saya sudah penarikan. Selama sehari itu kan profit 2 juta. Nah, profit itu saya tarik setiap harinya. Tapi bisa masuk ke rekening, cuma bertahan cuma selama 4 hari. Nah, setelah 4 hari itu banyak kendala aplikasi JD Union ini, banyak yang maintenance, banyak yang nggak bisa dibuka. Lalu akhirnya hingga kemarin pada hari Sabtu itu aplikasi tidak sama sekali tidak bisa dibuka. Ini mewakili salah satu membuat laporan dengan adanya dugaan penipuan dan penggelapan. Namun demikian ini kan masih awal, pintu gerbang kita dalam
pengungkapan kasus ini ada di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu. Setelah kita terima laporan, tentunya kita akan lakukan analisa dan evaluasi ya terkait dengan data laporan dan alat-alat bukti, berkas administrasi yang tentunya nanti masih kita dalami melalui proses penyidikan atau dalam hal ini yang awal adalah penyelidikan. Ya, investasi dengan aplikasi telah banyak memakan korban. Cara yang simpel dan keuntungan yang spektakuler selalu menjadi pintu masuk untuk menggait hati para korbannya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan Ainjus melaporkan. Pesta pernikahan di Desa Barunang, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah berujung maut pertikaian pecah saat pesta berlangsung hingga menyebabkan ayah mempelai pria menghabisi nyawa seorang tamu. Inilah video amatir saat terjadi perkelahian dalam pesta pernikahan di Desa Capabuluwe Wajo, Sulawesi Selatan pada 17 September lalu. Tuan rumah acara bernama Muhammad Sandi tewas ditikam salah satu tamunya bernama Andi Nursan saat keduanya bersama tamu lain berpesta minuman keras usai resepsi. Andi Nursan yang menyerahkan diri ke polisi mengaku diundang korban untuk datang ke resepsi kerabatnya. Selang beberapa jam kemudian, terjadi keributan yang membuat dirinya terdesak hingga terpaksa mengeluarkan senjata tajam yang dibawanya. Minuman-minuman keras itu yang mengakibatkan sampai terjadi perselisihan yang mengakibatkan penikaman dan satu meninggal dunia. Ada berapa pelaku Pak yang diamankan Pak? Satu orang Pak. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, saat ini pelaku mendekam di sel tahanan Polres Wajo dan terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Seorang begal menangis setelah ditembak saat ditangkap tim jantan Resta Polres Medan. Pelaku kerap bertindak sadis kepada korbannya. Seorang begal menangis setelah ditembak saat ditangkap tim jantan Res Polrestabes Medan. Pelaku kerap bertindak sadis kepada korbannya. Tapi itu sebelah ya. Iya. Fauzi Akmal hanya bisa mengerai kesakitan saat dirawat oleh tim medis. Ungkapan penyesalan pun lantang diteriakkan residivis pencurian motor yang dikenal sadis saat beraksi. (23 Agustus lalu, Fauzi dan temannya membegal pengendara motor wanita dan mengancamnya dengan senjata tajam di Jalan Ladang Ujung, Kedai Durian, Medan, Johor. Sebelum beraksi untuk mengelabui korbannya, Fauzi berpura-pura motornya mogok. Berbekal rekaman kamera pengawas, tim Jatan Ras Polrestabes Medan meringkus Fauzi di tempat persembunyiannya. Karena melawan saat ditangkap, pelaku pun ditembak petugas. Pelaku dibawa ke Polrestabes Medan beserta barang bukti senjata tajam dan ponsel korban untuk pemeriksaan lanjutan. Korban belum sempat dilukai, akan tapi yang bersangkutan diancam menggunakan sebuah senjata tajam, pisau gagang. Kemudian karena ketakutan korban tersebut kemudian memberikan kendaraan bermotornya. Ada pelaku lainnya? Pelaku lain yang kita amankan ini ada 2 orang. Selain pelaku, polisi juga menangkap seorang penadah motor curian. Sementara teman pelaku masih buron. Akibat perbuatannya, residivis ini dijerat pasal pencurian dengan kekerasan dan terancam kembali menghuni jeruji besi 12 tahun. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Coba itu ya.
Sones bang! Yuk! Sosis apa yang disukaimu? Pastinya cuma sosis Sunrise yang disuka semua orang. Cuma sosis Sunrise yang disuka semua orang. Sosis Sones kan main rasanya. Sones bang! Yuk! Sosis apa yang disukaimu? Pastinya cuma sosis Sunrise yang disuka semua orang. Cuma sosis Sunrise yang disuka semua orang. Sosis Sones kan main rasanya. Sones bang! Yuk! Sosis apa yang disukaimu? Pastinya cuma sosis Sunrise yang disuka semua orang. Cuma sosis Sunrise yang disuka semua orang. Sosis Sones kan main rasanya. Sones bang! Yuk! Sosis apa yang disukaimu? Pastinya cuma sosis Sunrise yang disuka semua orang. Cuma sosis Sunrise yang disuka semua orang. Sosis Sones kan main rasanya. Kamu kan bisa diam aja. Dengan kebaikan baik dari kekuatan susu dan gandum dalam susu dan gandum Biskut. WIB, coba cek Tokopedia. Tiap tanggal 25 sampai akhir bulan. Diskon gede-gedean, bebas ongkir mengasihkan. Waktu Indonesia belanja di Tokopedia. Waktu Indonesia belanja di Tokopedia. WIB, coba cek Tokopedia. Tiap tanggal 25 sampai akhir bulan. Diskon gede-gedean, bebas ongkir mengasihkan. Waktu Indonesia belanja di Tokopedia. Waktu Indonesia belanja di Tokopedia. Belasan rumah hanyut dan puluhan terendam banjir bandang di Cibutuh, Cicurug, Sukabumi, Jawa Barat, Senin sore. Banjir bandang juga menyebabkan pabrik air mineral kemasan terendam banjir hingga viral di media sosial. Hujan dengan intensitas tinggi membuat Sungai Citarik Cipencit meluap Senin sore dan memicu banjir bandang di sejumlah wilayah Sukabumi, Jawa Barat. Menurut BPBD Kabupaten Sukabumi, banjir menghanyutkan 12 rumah, 1 mobil, merendam 85 rumah warga hingga menutup akses jalan. 3 orang dilaporkan hanyut terbawa arus. Wilayah di Kecamatan Cicurug, Sukabumi yang terdampak banjir bandang diantaranya Desa Pasawahan, Desa Cisaat, Desa Mekarsari, dan Desa Bangbayang. Itu kondisi jembatannya hanyut ke bawah air. Nih kondisinya begini semua air. Selain permukiman warga, banjir juga merendam pabrik air mineral yang berada di Desa Mekarsari, Sukabumi. Akibatnya ruang produksi pengolahan air terendam dan tidak bisa beroperasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang anggota TNI adu mulut dengan pengendara yang melanggar razia masker. Pengendara tersebut sebelumnya menabrak anggota TNI saat diberhentikan. Tahu
nabrak saya kenapa? Anggota polisi militer dari TNI Angkatan Udara ini terlibat adu mulut dengan pengendara mobil yang melanggar razia masker di kawasan Palmerah, Jakarta Barat. Pengendara menabrak petugas saat mobilnya akan diberhentikan karena tidak menggunakan masker saat berada di mobil. Namun pengendara ini pun sempat berkilah dan mengaku telah dipukul oleh salah seorang petugas hingga kacamatanya terjatuh. Saya jalan, memang di mobil sendiri ya sendirian. Memang saya nggak pakai masker kalau sendirian. Nah, lalu diberhentikan, lalu saya pakai masker. Sudah karena diberhentikan saya pakai masker dong. Karena saya mau ngomong sama orang. Benar nggak kamu nabrak? Benar nggak kamu nabrak? Benar nggak kamu nabrak? Benar. Identitasnya. Diberhenti sama petugas yang di depan, dia nggak mau berhenti. Akhirnya yang terakhir saya berhentiin, tapi akhirnya aku ditabrak. Karena dianggap melawan petugas, pengendara dan mobilnya pun dibawa ke Polsek Palmerah untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Tidak terima terjaring razia masker dan operasi UTC protokol kesehatan, seorang pria di Bekasi, Jawa Barat mengamuk. Pria tersebut bahkan ingin menghancurkan dunia. Pria ini tidak terima saat dirazia petugas lantaran tidak mengenakan masker di Bekasi, Jawa Barat. Pria ini bahkan menantang petugas yang hendak menyidang dirinya. Perang ayo. Dunia tak hancurin di dunia nih. Kita lihat orang tua dong. Razia pun dilanjutkan dengan menindak pelanggar lain yang tidak mengenakan masker. Operasi justisi penegakan disiplin protokol kesehatan ini akan terus digelar di sejumlah wilayah Kota Bekasi. Hal ini guna memutus mata rantai persebaran COVID-19. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, berita tadi mengakhiri jumpa kita pada siang hari ini. Saya Dina Agustiana, pamit undur diri. Sampai jumpa.